Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sekarang nomor berapa? 5. Kita baca dulu matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-imam al-Muzani asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Thumma khalaqa Adama biyadihi. Thumma kemudian khalaqa Allah menciptakan Adam biyadihi dengan tangannya. Wa askanahu dan menempatkannya jannatahu di surganya. Wa qabla dzalika dan dalam takdir sebelum itu, lil ardi untuk bumi, khalaqahu Allah menciptakan Adam. Allah menciptakan Adam. Wa nahahu dan melarang Adam an dari syajaratin sebuah pohon. Syajaratin sebuah pohon. Qad nafadha telah selesai qada'uhu takdirnya alaihi atas Adam biakliha untuk memakannya. Summa kemudian ibtalahu Allah menguji Adam bima dengan perkara nahahu anhu yang Allah larang Adam darinya.
yang Allah larang Adam darinya. Minha, dari pohon tersebut. Thumma, kemudian, sallatu alaihi, Allah menguasakan atas Adam aduwahu, musuhnya. Musuhnya. Fa'agwahu, maka dia menyesatkan Adam. Maka dia menyesatkan Adam. Alaiha, atas pohon tersebut. Alaiha, atas pohon tersebut. Wa ja'ala, dan Allah jadikan aklahu, makannya Adam. Aklahu, makannya Adam. Laha, dari pohon tersebut. Ilal ardi, turun ke bumi. Sababan, sebagai sebab. Sendiri jannya. Fama wajada, maka Adam tidak mendapatkan. Maka Adam tidak mendapatkan. Ila tarki akliha, untuk ila tarki akliha, untuk meninggalkan makan pohon tersebut. Untuk meninggalkan makan dari pohon tersebut. Sabilan, jalan. Wala, dan tidak juga. Dan tidak juga anhu, dari dirinya. Laha, ada dua kemungkinan laha di sini, antara kepada pohon atau kepada bumi, ya. Ya, kita artikan dengan bumi saja. Laha, untuk bumi. Madhaban, jalan.
madhaban jalan, titik. Kita lanjutkan. Tsumma kemudian khalaqa Allah menciptakan lil jannati untuk surga min dzurriyyatihi dari keturunan Adam, min dzurriyyatihi dari keturunan Adam, ahlan penghuni atau penduduk, ahlan penghuni atau penduduk. Fahum maka mereka bi'a'maliha dengan amalan surga, bimasyiatihi dengan kehendak Allah, amiluna mereka mengerjakan, mereka mengerjakan, wabi kudratihi dan dengan kekuasaan Allah, wabi iradatihi dan kehendaknya yanfuduna mereka melaksanakan. Wa khalaqa dan Allah menciptakan min dzurriyyatihi dari keturunan Adam, min dzurriyyatihi dari keturunan Adam, linnari untuk neraka, ahlan penduduk atau apa? Penghuni, ya. Ahlan penduduk atau penghuni. Fa khalaqa maka Allah menciptakan lahum bagi mereka a'yunan mata, la yubsiruna biha mereka la yubsiruna biha mereka tidak melihat dengannya, mereka tidak melihat dengannya. Wa adzanan dan telinga, la yasma'una biha mereka tidak mendengar dengannya, mereka tidak mendengar dengannya. Wa quluban dan hati,
La yafqahuna biha, la yafqahuna biha, mereka tidak memahami dengannya. Mereka tidak memahami dengannya. Fahum, maka mereka bidzalika, dengan sebab itu, bidzalika, dengan sebab itu, anil huda, dari petunjuk, anil huda, dari petunjuk, mahjubuna, terhalang, terhalang. Wa bi a'mali, dan dengan amal, dan dengan amalan, dan dengan amalan ahlin nari, penduduk neraka, penduduk neraka, bisa biki qadarihi, dengan takdirnya yang telah lalu, dengan takdirnya yang telah lalu, ya'maluna, mereka beramal atau mereka mengerjakan. Ya'maluna, mereka mengerjakan. Ya'maluna, mereka mengerjakan. Titik. Sampai situ. Ya, kita bahas. Pertama saya jelaskan dulu. Summa khalaqa Adama biyadihi. Ini pembahasan tentang penciptaan Adam dan manusia, serta hubungannya dengan takdir yang telah lalu. Kita kan sudah membahas tentang apa? Takdir, bahwa manusia tidak ada yang bisa keluar dari apa? Takdir. Maka di sini Imam Muzani yang menceritakan kepada kita tentang akidah Ahlus Sunnah. Tsumma khalaqa Adama biyadihi. Kemudian Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Jadi di sini Allah Ta'ala memiliki apa? Tangan. Dan merupakan kemuliaan bagi Adam, Allah ciptakan Adam langsung dengan tangan Allah. Dalam perkataan Imam Muzani, kata tangannya disebutkan yad dengan kalimat yang mufrad, tetapi dia mudhaf. Nah, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkannya dengan dua tangan. Allah menyebutkannya dengan dua tangan, ya. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu wahai iblis, antas juda, untuk sujud, lima, kepada Adam, khalaqtu biyadayya, yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Jadi Allah memiliki berapa tangan? Dua tangan. Kita lanjutkan. Wa askanahu jannatahu. Setelah Allah menciptakan Adam, lalu Allah Ta'ala tempatkan Adam di surganya. Dan surga yang dihuni oleh Adam ini adalah surga yang akan dihuni oleh kaum muslimin, oleh orang-orang beriman nanti. Jadi surganya sama, bukan surga yang lain. Paham ini? Mana dalilnya? Dalilnya yang akan disebutkan nanti, atau keterangannya akan disebutkan nanti oleh Imam Al-Muzani, bahwa surga tersebut adalah surga yang mana? Yang akan dihuni oleh orang-orang beriman nanti di hari akhir.
Wa qabla dzalika, dan sebelum itu maksudnya dalam takdir. Kenapa takdir disebutkan sebelum itu? Karena memang takdir telah ada sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Jadi telah ada takdirnya dulu sebelum adanya Nabi Adam. Dan sebelum itu maksudnya dalam takdir untuk Nabi Adam, lil ardi khalaqahu, Allah ciptakan Adam memang untuk bumi. Jadi walaupun Adam ditempatkan pertama kali di surga, tapi Allah telah menetapkan takdir bahwa Adam nanti akan tinggal di mana? Di bumi. Wa nahahu an syajaratin, dan Allah melarang Adam dari sebuah pohon. Qad nafadha qada'uhu alaihi bi akliha, yang telah selesai takdirnya, karena takdir untuk Nabi Adam sebelum diciptakan Nabi Adam. Yang telah selesai takdir untuk Nabi Adam, pasti Nabi Adam memakannya. Nah ini kalau orang mengatakan bahwa surga yang dihuni oleh Nabi Adam bukan surga yang akan dihuni oleh orang-orang beriman. Buktinya ini, ada sebuah pohon yang dilarang. Kalau orang beriman masuk surga, ada yang dilarang atau tidak nanti? Tidak ada. Tidak ada yang dilarang. Semuanya boleh. Maka jawabannya kita lanjutkan. Tsumma batalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah menguji Nabi Adam dengan apa yang Allah larang dari pohon tersebut. Jadi ketika Nabi Adam menempati surga yang akan ditempati oleh orang beriman nanti, ada sedikit perbedaan aturan. Bahwa ketika Nabi Adam menghuninya dulu, itu ada larangan. Tapi cuma satu larangannya, yaitu apa? Memakan dari sebuah pohon tertentu. Wallahu alam apa nama pohon tersebut. Adapun orang beriman nanti tidak ada yang dilarang. Semuanya apa? Boleh. Kenapa ada perbedaan? Sebab Nabi Adam hidup di surga tersebut bukan sebagai balasan amal. Bukan sebagai balasan amal, tetapi dalam menempuh kehidupan di dunia ini, yang pastinya berlakulah hukum perintah dan larangan. Jadi Nabi Adam menempati surga tersebut bukan sebagai balasan terhadap amal, tetapi sebagai pemuliaan dari Allah Ta'ala, sehingga ya berlaku karena masih dalam kehidupan dunia, sehingga berlaku apa? Hukum perintah dan larangan. Kemudian tsumma sallatu alaihi aduwwahu, kemudian Allah menguasakan atas Adam musuhnya. Siapa musuhnya? Iblis. Musuhnya siapa? Iblis. Dan permusuhan iblis ini sudah ada sejak Allah pertama kali menciptakan siapa? Adam. Jadi bukan ketika kasus ini saja. Sebelumnya sudah. Iblis sudah memusuhi. Karena iblis dengki. Merasa dirinya lebih mulia, lebih utama daripada Adam. Karena Allah ciptakan iblis dari api, sementara Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Maka dia merasa dengki karena Allah memuliakan Adam. Dan kedengkian tersebut dinampakkan ketika kapan? Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk apa? Sujud kepada Adam. Maka semenjak itu terus menerus sampai akhir nanti kehidupan dunia ini, iblis menjadi musuh manusia. Fa'agwahu 'alaiha, maka iblis menyesatkan Adam terhadap pohon tersebut. Itu apa bentuk penyesatannya? Iblis kemudian menggoda Adam, menipu Adam, supaya Adam memakan dari pohon tersebut. Dan pada akhirnya Adam memakan dari pohon tersebut dengan istrinya. Tapi
Segera setelah Adam memakan dari pohon tersebut, Adam dan istrinya menyesal, langsung bertaubat. Wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababan, dan Allah Ta'ala jadikan makannya Nabi Adam memakan dari pohon tersebut sebagai sebab untuk turun ke bumi. Berarti surga tersebut di mana letaknya? Di atas, di langit. Maka ini yang menunjukkan bahwa yang dimaksud surga tersebut adalah surga yang akan dihuni nanti. Ya, bukan surga sebuah tempat di muka bumi ini, bukan. Tapi surga yang akan dihuni kaum mukminin nanti. Sehingga Imam Muzani mengatakan Nabi Adam turun dari surga. Berarti surganya berada di atas bumi, yaitu di langit sana. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan tentang orang-orang yang taat kepada Allah. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Bahwa ketetapan bagi orang-orang yang taat kepada Allah lafi illiyin, berada di surga yang sangat tinggi, yang atapnya adalah apa? Arsy. Kita lanjutkan. Fama wajada ila tarki akliha sabila, karena makan buah dari pohon terlarang itu sudah ditakdirkan, maka Adam tidak mendapatkan jalan untuk menghindari makan dari pohon tersebut. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan. Artinya sebuah maksiat yang telah menjadi takdir kita, maka kita tidak bisa menghindarinya. Wala anhu laha madhaban. Juga Adam tidak mendapatkan jalan untuk menghindari bumi. Karena memang Allah telah mentakdirkan Adam pasti tinggal di mana? Di bumi. Sehingga Nabi Adam tidak mendapatkan jalan untuk menghindarkan dirinya turun ke bumi. Ini berbicara tentang apa? Takdir. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, ketika ketika Nabi Musa, beliau bukan mencela ya, tetapi protes terhadap akibat dari Adam memakan dari pohon tersebut. Yaitu ketika awalnya Adam tinggal di surga, kemudian gara-gara makan pohon tersebut Adam turun ke bumi. Nah, Nabi Musa ini memprotes, maksudnya menyesalkan terhadap akibat dari perbuatan tersebut. Tapi kemudian Nabi Adam mengatakan, ya, bagaimana engkau akan atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sana. Bagaimana engkau mencela aku terhadap perkara yang telah Allah takdirkan atasku sebelum Allah menciptakan aku 40 tahun. Jadi ya, tentang peristiwa tersebut dan akibatnya, ini semuanya merupakan apa? Takdir. Maka bagaimana engkau wahai Musa mencela aku, yaitu Nabi Adam, dalam akibat dari perbuatan tersebut? Karena itu semua sudah ditetapkan takdirnya sebelum Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Kita lanjutkan. Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan penghuni surga dari keturunan Nabi Adam. Jadi Allah Ta'ala telah menetapkan sebelum menciptakan kita
siapa di antara keturunan Nabi Adam ini, yaitu kita manusia, yang akan menjadi penghuni surga. Jadi kita yang duduk di majelis ini, juga seluruh manusia, dari Nabi Adam sampai yang terakhir, itu sudah ditentukan siapa yang akan masuk surga. Tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah kita akan masuk surga atau tidak. Dan kita tidak tahu siapa saja yang akan masuk surga, kecuali yang telah ditetapkan dalam dalil, seperti para nabi dan para rasul, itu sudah pasti masuk surga. Itu sudah pasti menjadi penduduk surga. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, itu sudah pasti menjadi penduduk surga. Adapun yang tidak disebutkan dalam dalil, maka kita tidak tahu. Kita hanya berharap saja. Jadi hidup kita sekarang ini, ya ini sedang meniti jalan ke sebuah tempat, yaitu surga atau neraka, yang itu sudah pasti. Cuma kita tidak tahu kepastian untuk kita yang mana. Nas'alullaha al-jannah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ya takdir kita adalah apa? Surga. Fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun. Fahum bi'amaliha, maka mereka calon penghuni surga ini, bi'amaliha, dengan amalan-amalan surga, bimasyiatihi, dengan kehendak Allah, amiluna, mereka mengerjakan. Jadi calon penghuni surga ini mereka akan mengerjakan amalan-amalan surga sesuai dengan kehendak Allah. Artinya sesuai dengan takdir Allah. Masyiah di sini maksudnya apa? Takdir. Jadi pekerjaan kita, perbuatan kita dengan amalan surga, dan tempat kita di surga ini sudah ditentukan dalam takdir. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun, dan mereka akan melaksanakan amalan-amalan surga sesuai dengan kekuasaan Allah dan kehendak Allah Ta'ala. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla. Allah juga telah menciptakan calon penduduk neraka dari keturunan Nabi Adam ini. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Perhatikan ini. Nah, ini sebab masuk neraka. Yaitu Allah Ta'ala ciptakan bagi mereka mata, tapi mereka tidak melihat agama ini dengan mata mereka. Ya, yang dilihat oleh mata mereka apa? Dunia ini. Yang dilihat oleh mata mereka hawa nafsu. Wa adzanan la yasma'una biha. Allah ciptakan bagi mereka telinga, tapi mereka tidak mendengar agama ini dengan telinga mereka. Jadi agama cuma numpang lewat di telinga mereka. Bahkan sebagian mereka tidak mau mendengarkan agama ini. Wa quluban la yafqahuna biha. Allah ciptakan bagi mereka hati, tapi mereka tidak mau memahami agama dengan hati mereka ini. Jadi hati mereka disibukkan dengan urusan dunia, hati mereka disibukkan dengan hawa nafsu, tidak disibukkan dengan agama. Nah, ini calon penghuni neraka. Fahum bidzalika anil huda mahjubun, maka mereka dengan sebab itu terhalang dari petunjuk Allah. Wa bi a'mali ahlin nari bisabiki qadarihi ya'malun, dan mereka akan mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka sesuai dengan takdir yang telah lalu. Jadi orang akan masuk neraka dan dia mengerjakan amalan-amalan neraka di dunia ini, semuanya ini merupakan apa? Takdir yang telah ditetapkan. Ya, pelajaran yang pertama. Dari nomor berapa ini? 5. Bahwa Allah Ta'ala memiliki 2 tangan. Titik. Udah. Dan ingat, ketika kita membicarakan sifat Allah,
termasuk tangan. Tangan ini merupakan sifat bagi Allah Ta'ala. Maka kita tidak boleh untuk apa? Takyif. Tidak boleh untuk menentukan bagaimana bentuknya dan caranya, karena kita tidak mengetahuinya. Ingat itu. Yang kedua, tidak boleh apa? Tamtsil. Tidak boleh menyamakan atau menyepertikan dengan tangan makhluk. Pokoknya tetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Sudah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tentang kemuliaan Nabi Adam. Tentang kemuliaan Nabi Adam. Ya, titik. Apa kemuliaan Nabi Adam di sini? Pertama, Allah Ta'ala menciptakannya langsung dengan kedua tangannya. Yang kedua, Allah Ta'ala tempatkan terlebih dahulu Nabi Adam di mana? Di surganya. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, ya, bahwa manusia tidak bisa keluar dari takdir, bahwa manusia tidak bisa keluar dari takdir, baik yang baik seperti ketaatan, maupun yang buruk seperti maksiat. Iya. Di sini dikatakan oleh Imam Muzani, Nabi Adam tidak bisa mendapatkan jalan untuk menghindarkan dirinya dari memakan dari pohon tersebut karena sudah ditakdirkan. Juga tidak bisa mendapatkan jalan untuk menghindarkan dirinya turun ke mana? Ke bumi, karena sudah ditakdirkan. Yang ke berapa sekarang? Keempat. Yang keempat, ya. Pelajaran yang keempat, bahwa takdir itu sudah ditetapkan sebelum penciptaan manusia. Bahwa takdir itu sudah ditetapkan sebelum penciptaan manusia. Jadi sebelum Allah Ta'ala menciptakan manusia, maka takdir manusia sudah ditetapkan terlebih dahulu. Mana perkataan Imam Muzani? Wa qabla dzalika. Wa qabla dzalika, dan sebelum itu. Jadi sebelum Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, telah terlebih dahulu Allah Ta'ala apa? Menetapkan takdirnya bahwa Nabi Adam pasti nanti akan tinggal di mana? Di bumi. Pelajaran berapa sekarang? Pelajaran yang kelima, bahwa syaitan atau iblis adalah musuh manusia. Bahwa syaitan atau iblis adalah musuh manusia. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Pelajaran yang ke-6, pelajaran yang ke-6, bahwa maksiat adalah sebab datangnya hukuman atau bencana. Bahwa maksiat adalah sebab datangnya hukuman atau bencana. Di sini Nabi Adam mendapatkan hukuman, yaitu apa?
turun ke bumi, yang asalnya di surga kemudian turun ke bumi. Ini adalah disebabkan apa? Perbuatan maksiatnya, yaitu melanggar larangan supaya tidak memakan dari sebuah pohon tertentu. Jadi ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mendapatkan musibah atau bencana, maka ya itu adalah sebab dari kesalahan yang kita lakukan. Jangan sampai mengatakan apa, saya teh punya dosa apa tuh kok sampai begini hidup saya. Jangan begitu. Itu menunjukkan orangnya tidak bertaubat. Suka ada nggak yang ngomong seperti begitu? Saya teh punya kesalahan apa tuh? Kamu kok segitunya kepada saya? Nasib saya kok begini buruknya? Saya ini punya kesalahan apa? Ya nggak boleh mengatakan seperti begitu. Pasti ada kesalahan, disadari atau tidak. Kesalahan itu jangan diidentikan dengan minum khamr saja, berzina saja, jangan. Termasuk kebencian kita, kedengkian kita kepada seseorang, kepada orang lain dengan tanpa hak, itu dosa yang kadang orang tidak merasakannya. Ini akan menjadikan apa? Turun kepadanya, tentunya sesuai dengan takdir Allah, apa? Musibah bagi dirinya. Pelajaran berapa sekarang? Ketujuh. Pelajaran yang ketujuh, bahwa manusia tidak bisa menghindari takdir. Bahwa manusia tidak bisa menghindari takdir. Kemudian pelajaran yang kedelapan, bahwa dalam takdir yang telah ditetapkan, bahwa dalam takdir yang telah ditetapkan, Allah telah menetapkan siapa manusia yang menjadi penduduk surga, siapa manusia yang menjadi penduduk surga, dan siapa manusia yang menjadi penduduk neraka. Jadi Allah Ta'ala telah menetapkan dalam takdir siapa di antara manusia yang akan menghuni surga dan siapa yang akan menghuni neraka. Itu sudah ditetapkan dan manusia tidak bisa menghindari itu. Kemudian pelajaran yang berikutnya, keberapa? Kesembilan, bahwa manusia akan melakukan amalan surga atau amalan neraka sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan. Titik. Sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan. Kalau takdirnya surga, maka dia akan beramal dengan amalan surga. Kalau takdirnya neraka, maka dia akan beramal dengan amalan neraka. Kemudian yang ke-10, bahwa ciri calon
penduduk surga adalah yang dimudahkan untuk beramal dengan amalan surga. Koma, dan ciri calon penghuni dan ciri calon penduduk neraka adalah yang dimudahkan untuk amalan neraka. Naudzubillah. Titik ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sekedar ciri siapa yang akan menghuni surga, maka cirinya dia mudah untuk beramal dengan amalan surga, ditundukkan hatinya untuk amalan surga, ditundukkan lisannya, anggota badannya untuk beramal dan berucap dengan amalan-amalan dan ucapan-ucapan surga. Tapi kalau kita menghukuminya di dunia ini, kita katakan ini ciri, bukan yang memastikan, karena kita tidak tahu kepastian takdirnya. Demikian juga dengan neraka. Ya, maka Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat apa? Al-Lail, apa? Fa'amma man a'ta wattaqo, orang yang gemar memberi, wattaqo dan bertakwa, wasaddaqo bil husna dan membenarkan tauhid la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka itu orang yang kami mudahkan untuk surga. Cirinya itu. Maka apabila ada hal itu dalam diri kita, berbahagialah dan istiqomahlah. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil, wastagna dan apa? Ya, merasa tidak butuh. Artinya dia menyombongkan dirinya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan tauhid. Fasanuyassiruhu lil usra, maka itu adalah orang yang kami mudahkan untuk neraka. Kalau kita menemukan rasa atau sifat dalam diri kita seperti itu, maka segeralah bertaubat, karena ini ciri yang akan mengantarkan kita kemana? Ke neraka. Yang penting manusia tidak akan lepas dari amalan yang sudah ditakdirkan atas dirinya. Pelajaran yang berikutnya, yang ke-11, bahwa surga diraih dengan sebab dan amal. Bahwa surga diraih dengan sebab dan amal. Koma, dan neraka juga diraih dengan sebab dan amal. Jadi yang namanya surga itu ada sebabnya, ada amalannya. Bukan orang begitu saja masuk surga. Demikian juga dengan masuk neraka. Nah, antara ini dengan takdir nanti akan kita bahas ya. Kaitan antara amal dengan takdir. Maka Ahlus Sunnah tidak membenturkannya. Antara takdir dengan amal ini tidak dibenturkan oleh Ahlus Sunnah. Adapun kelompok Qadariyah dengan kelompok Jabriyah, ini dua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir, karena mereka membenturkan antara amal dengan takdir. Jadi dijadikan amal dengan takdir ini saling bertentangan. Adapun Ahlus Sunnah tidak membenturkan, tidak menjadikan antara amal dengan takdir apa? Pertentangan. Seperti apa bentuknya? Soal nanti kita bahas sore. Ini supaya kita tidak menyimpang dalam masalah takdir. Sebab menyimpang dari masalah takdir akan menjadikan kita menjadi kelompok Qadariyah atau kelompok Jabriyah, dan itulah kelompok yang apa? Sesat.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.